Bismillahirrahmanirrahim. Seorang laki-laki muda yang sudah bertahun-tahun merantau di ibu kota, dan pada tahun tersebut dia izin pulang ke kampung halamannya, dan dia sudah sukses di perantauan. Karena itu dia pulang ingin membagi kesuksesannya, bercerita dengan teman-temannya di kampung. Dan sebelum dia pulang kampung di lebaran tersebut, si pemuda ini telah mencari tahu siapa-siapa saja teman-temannya dulu waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, dan ketika kuliah yang berada di kampungnya yang juga sudah sukses. Dan ia di lebaran tahun itu ingin membagi kesuksesannya dengan mengajak bertemu dengan teman-temannya tersebut. Dia sudah menyiapkan makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, disertai hadiah-hadiah untuk teman-teman sesama di kampung ketika SD, SMP, SMA, dan ketika dia kuliah itu. Dan sebelum dia pulang dan belum sampai waktu lebaran, si pemuda ini menelpon ayahnya, minta tolong kepada ayahnya untuk mengundang teman-temannya yang sukses itu. Setelah dia cari tahu, dia list nama-nama teman-temannya yang sudah sukses. Dia cari tahu lewat media sosial, dia cari tahu lewat koran, majalah, dan lain sebagainya. Maka ketemulah teman-teman yang sudah sukses di kampungnya itu sebanyak 50 orang. Dan dia katakan kepada ayahnya, "Ayah, tolong undang semua teman-temanku. Aku ingin berbagi kesuksesan kepada mereka, dan aku ingin membagikan hadiah-hadiah untuk mereka di hari lebaran nanti." Dan ayahnya ini pun, anaknya ini membuat undangan melalui WhatsApp, kemudian diteruskan ke ayahnya, dan ayahnya lah yang akan mengundang. Baik yang ketemu dia undang secara langsung, dan yang tidak ketemu dia undang melalui WA saja. Tetapi dari 50 orang teman-temannya ini, rata-rata ayahnya bisa ketemu langsung semuanya. Kenapa? Karena mereka berada dalam satu kampung. Nah, singkat cerita, ternyata ayahnya ini memodifikasi keinginan anaknya. Anaknya mengatakan bahwa tolong undang teman-teman karena dia ingin berbagi kesuksesan dan ingin membagikan hadiah di waktu lebaran nanti. Tetapi ayahnya memodifikasi sedikit undangan anaknya ini. Ayahnya mengatakan kepada teman-teman anaknya yang sudah sukses ini, ada yang jadi kepala bidang, ada yang jadi kepala biro, ada yang jadi kontraktor, macam-macam, yang jelas sukses ke 50 orang ini. Tetapi ayahnya merubah pesan anaknya. Ayahnya mengatakan kepada teman-temannya ini, "Ananda, teman anakku lebaran ini setelah merantau lama ingin pulang ke kampung. Dan dia berharap kalian semua untuk datang ke rumah kami karena dia sangat memohon bantuan kalian." Jadi kata ayahnya sekali lagi, "Anak-anakku semuanya, teman-teman dari anak-anakku, lebaran ini anakku yang sudah lama merantau ingin pulang ke kampung. Dan dia mengundang kalian semua untuk datang ke rumah kami karena anakku sangat berharap, sangat bermohon kalian mau membantu dirinya." Dan hari berganti, waktu berlalu, sampailah saatnya menjelang lebaran. Si anak ini pun pulang. Dan pada hari lebaran pertama, sebagaimana yang sudah dijanjikan di dalam undangan, dari 50 orang yang diundang oleh ayahnya secara langsung, teman-teman anak yang sudah sukses ini, ternyata yang datang hanya 5 orang saja. Dan pada saat itu anaknya agak marah kepada ayahnya. "Ayah, kenapa kok dari 50 orang yang saya minta diundang, ayah tidak undang? Dan kenapa yang datang cuma 5 orang? Padahal aku kan mengundang ingin memberikan mereka hadiah, bukan ingin menyusahkan mereka. Mengapa mereka tidak datang? Apakah ayah tidak undang?" Dengan suara yang agak meninggi anaknya kepada ayahnya ini tadi. Lalu sambil tersenyum ayahnya berkata, "Anakku, maafkan ayah. Bukan ayah tidak mengundang mereka. Mereka semua ayah undang. Tetapi mohon maaf, ayah memodifikasi undangan dirimu untuk teman-temanmu. Ayah mengatakan bahwa kamu mengundang mereka bukan untuk membagikan hadiah-hadiah, tetapi ayah katakan kamu mengundang mereka karena kamu butuh bantuan mereka, karena kamu butuh pertolongan mereka."
Dan anakku, lihatlah, yang datang ini hanya 5 orang saja, dan inilah yang benar-benar teman sejatimu. Ingatlah wahai anakku, teman untuk berpesta pora, teman untuk ketawa, teman untuk berbagi cerita gembira itu banyak. Tetapi teman yang datang ketika engkau membutuhkan bantuannya hanya sedikit saja. Dan 5 orang yang datang ini, inilah teman sejatimu. Inilah teman yang bisa memberikan pertolongan kepadamu. Dan bertemanlah kamu kepada yang 5 orang ini. Berbisnislah kamu kepada 5 orang ini. Sedangkan yang 45 orang teman-temanmu yang sukses itu bukan teman sejatimu anakku. Dia hanya tahu ketika engkau dalam keadaan bahagia. Ingatlah, teman yang baik itu ketika dia bergembira mendengar dirimu sukses, dan dia datang ketika engkau dalam kesulitan. Teman-teman, semoga jadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih, selamat berlebaran. Mohon maaf lahir dan batin.